Halo, kalian sedang mendengarkan Dialog Podcast. Tentu saja bersama dengan Tamara, Aji, dan Jones. Selamat mendengarkan Dialog Podcast ketika hidup dilihat dari berbagai perspektif. Halo Sobat Dialog, apa Halo. kabar Halo. kalian semua? Udah kayak guru TK belum gue? Enggak Adik kamu mesra deh. Cigu. Cigu, mohon Jones tidak menggerak-gerakan apapun. Oh iya, lupa. Oh my god. Padahal di episode awal dia yang ngatur semua Iya. kayak gitu loh. Punten. Soalnya kena itu drum. Oh iya. Kita di mana sih ada drone Wow. Niat loh emang parah. Pokoknya di sebuah tempat Dialog yang punya studio sekarang. Yo Amin ya guys, amin. studio orang I sih, wish. tapi ya udahlah. Iya nggak apa-apa. Yut. Oke, apa kabar Ji, Jo? Baik, lu gimana? Baik. Aku sih nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Ya kan nggak apa-apa kan banyak makanya. Enggak apa-apa. Kayak Enggak apa cewek. artinya banyak gitu Kayak kan. cewek Ya kayak banget cewek ya. ya. Ya dia sering kayak gitu soalnya. Jadi kenapa? Ya. Enggak Halo bercanda. Aji, aman semuanya aman. Amanin aja lah. Maaf, Oke. gue mainin UFO loh. Kayak gini guys, Corona nih ya, masih zaman-zamannya Corona, tapi thank you buat teman-teman yang udah menyiapkan waktu. Sedap. Ya kan tinggal dengerin doang lu pada enak. Kita Nah, kita yang bikin. Dimarah-marahin dulu. Maaf ya guys, dengerin aja udah nggak apa-apa, lumayan. baru awal udah diomelin lo pendengaran, kadang suka bikin pendengar hilang Ji. Emang gue suka emosi orangnya sih. Ngaji apa-apa. lagi emang emosian Oh, hari-hari iya. ini. Not Dia feeling dia good lagi ya, enggak Ji. stabil dia. It's okay not to be okay kalau kata drama Korea mah. Speak itu mah. Ya, kalau nggak oke lo nggak oke udah. Anaknya realistis banget ya. Realistis lah itu mah speak itu drama nggak jelas. Baik. Maaf maksudnya gue dihujat nih sama orang-orang. Banyak Korean. komenan gitu ya. Gue belum komenan nonton hujat. sih. Gue juga belum nonton, tapi katanya seru. Oh iya, kemarin kan gue kontrol gigi ya. Terus kata dokter gue gini, ada salah satu pasien saya suaminya kena corona terus meninggal, kata dia gitu. Dari beberapa hari pas suaminya meninggal, kuburannya masih sepi, kuburan khusus corona. Setelah ada pasien lagi dan dia balik lagi ke sana, mungkin kerabatnya apa gimana gue nggak ngerti. Terus kuburannya tiba-tiba udah penuh gitu. Itu cuma hitungan beberapa hari doang gitu, nggak nyampe seminggu. Itu meninggal kapan dah? Kurang tahu Baru. saya, mohon maaf. Kan dia nggak WA-an. Kan gue cuma disampaikan sama dokter Oh aja. iya, baik. Enggak, siapa tahu dia nanya kan gua enggak tahu. Kapan Dok Soalnya- meninggalnya gitu kan? Enggak sih, gue nggak Detik sekepo berapa? itu. Ya kan kalau biasa ya kalau misalkan pasien kan nanya gitu. soalnya dia kayak dokter gue udah mulai kayak takut sama gue karena dia di salah satu bit.ly, tahu kan bit.ly yang gue isi sebelum gue masuk, gue mencantumkan riwayat 14 hari terakhir gue pernah sakit tenggorokan. Oh gitu. Iya memang iya sih. Ih Cuman Tamara, gue jadi Tamara, oh my god. bubar aja apa nih podcast. Pulang aja pulang. aduh. Nggak, tapi emang bener-bener kalau gue emang suka gitu, tapi gue tahu penyebabnya, jadi bukan ya, semoga sih terhindar dari penyakit itu ya. Cuman gue emang kalau kerja terlalu capek, terus pulang terlalu larut, pikiran agak banyak, nggak sih lebay, pikiran mah selalu banyak, semua orang juga Bagus gitu. lah kalau nggak punya pikiran. Iya betul, maksudnya kalau Kalau nggak punya pikiran bukan manusia. Iya. ikan, Ya. cupang, Mana saya tahu. iya gitu, jadi suka gampang aja gitu kena sakit tenggorokan gitu, jadi bukan kenapa-kenapa kok, aman-aman aja. Tapi yang gue takutin adalah kan sekarang banyak ya orang-orang yang OTG, Repot Ya nggak tuh. sih? Repot banget. orang-orang tanpa gejala. Gue pernah juga denger, gue baca di Twitter ada yang dia ngasih himbauan gitu, nih gue nggak, suhunya nggak di atas 37, gue nggak batuk, gue nggak sakit tenggorokan, gue nggak sesak napas, tapi pas gue cek gue positif corona gitu kan. Gue pas baca tuh jujur gue takut nih, yang ditambah gue tuh di rumah punya orang tua yang sudah cukup berumur, nyokap bokap gue udah di atas 60 gitu. Jadi kan katanya kalau orang yang udah berumur dan orang yang masih sangat kecil itu resikonya besar kan. Nah gue takut jadi pembawa virus itu sebenarnya ke rumah buat orang tua, ya nggak sih? Ngomong-ngomong orang tua nih teman-teman, Sedap. Halus. Masuk. kalian pasti akan jadi orang tua, iya apa enggak? Iyalah. Insyaallah. Nah gitu. Insyaallah. Akan menjadi orang tua adalah momok yang besar nggak buat kalian? Lu Jo. Momok tuh apa sih? Maksudnya Enggak, itu bahasanya terlalu kaku ya. apa ya? Ya, momok Ketakutan gitu, worry. Sesuatu yang membuat lu berpikir keras apa sih? Jadi Itu iya. dia kepikiran deh.
kepikiran. Jadi kayak gue gimana ya kalau jadi orang tua, kira-kira gue bisa nggak ya kayak gitu-gitu. Jadi aduh gimana Ya kalau gitu. keselibetan pasti ada lah ya, selibet lewat kan pasti ada lah, kayak siap gak ya gue nanti jadi orang tua gitu. Gue bisa nggak ya jadi kayak orang tua gue jadi pengenin gitu. kalau nggak, gitu. Atau at least kayak gitu. Kalau gue apa tadi? Apa tadi? Kalau Lu Momok pernikahan atau menjadi orang tua itu pernikahan menyeramkan gak sih buat lo gitu? pernikahan dini sih. 2 garis biru ya. Sorry. Cuma yang BA dong. Aduh, enggak, gue nggak takut sih. Bukan nggak takut, tapi Bohong. bukan nggak takut. Kalau takut tuh kalau sampai kayak hampir nggak mau gitu. Gue Oh, masih yang ya udah gitu. Kalau gue harus nikah ya udah. Iya sih. Tapi gue nggak mau aja kalau sekarang, jadi udah. Kenapa lu gak mau sekarang nikah? belum mau kali ya? Nggak mau sekarang ya. Berarti belum Iya, ya? belum, Iya belum. belum ya. Kenapa emang Ji? Tahu, malas aja. Malas dalam artian lu gak mau Malas repot. dalam artian ya itu gue masih ngerasa gue malas ngurusin orang kadang. Ngurus diri sendiri aja repot. Ngurus diri ya, sendiri aja kadang-kadang gue kerjaan banyak, gue nggak bisa ngebagi sama yang lain. Ngebagi Gak sama ada yang apa? tahu seminggu lagi aja nikah. Ih, nggak mau. Wah! Gak mau gue nikah dadakan kayak gitu ya, nggak ada persiapan. Semuanya harus ya well walaupun prepare. sebenarnya ya nggak ada orang kalau ditanya lu siap nikah apa enggak, kayaknya nggak bakal ada yang ngejawab siap nggak sih. Nggak tahu nih. Feeling gue sih nggak bakal pernah siap karena lu nyoba hal baru itu. Bisa dibilang lebih kayaknya meneguhkan untuk bilang siap sih. Mungkin dalam artian belum siap secara ya, mungkin 100% ya oke aja sih ya, gitu. tapi ya dalam arti pasti dia masih punya keraguan Iya, tersendiri iya, gitu. pasti kayak gitu memang. Karena akan menjalani hal yang lo belum pernah jalanin sebelumnya. Iya. kan? Iya, Iya. itu kan hal baru. Ya simpel aja deh, lu pertama kali masuk kuliah gimana? Deg-degan kan pasti pertama kali masuk kerja. Tapi kalau atau kuliah apa. tuh lebih keseneng. Gue takut sama kakak kelas gue anjir. Soalnya kalau gue dulu ya, gue dulu waktu pertama kali masuk SMA, kuliah tuh deg-degan banget. Kenapa Cok? Yang ngeri aja gitu kayak, aduh Salah bisa nggak ya, jurusan gue ya? bisa nggak ya? Anda salah jurusan apa gimana? Gue kayak Kalau ngeri kuliah ya. lebih ke situ, cuman kalau ke SMA, Mungkin. SMA tuh gue lebih Nggak seneng tahu ya, aja. gue mungkin dulu SMA masih agak worry, terus pas lagi kuliah juga kayak, apalagi kalau kuliah gitu kan ada kayak yang bela negara gitu kan ya, Terus awal-awal tahu kan di walaupun- ospek, iya, KKN. bukan, Apa sih? nggak ada berarti ya? Nggak ada Rindam, gue. rindam. Nggak ada, mohon maaf. Ya bela negara Gua gitu ospek aja kayak kebetulan. militer. Iya, Iya gua ospek juga jadi salah ada. satu bagian ospek. Tapi kalau ini bukan, ini mah tentara gitu. Iya. Ih, Seru dah. serem deh. Ya itu gue deg-degan parah sih, gue yang kayak wah gila nih. Tapi benar-benar masuk ekspektasi gue sih, wah beneran Seru. kan sesuai dengan apa yang enggak lah. Oh. Kok seru sih? Tapi Ya. dulu gue gak bisa push up sih di situ. Kenapa ya? Sebelum. Dulu gue gak bisa push up ya. Tapi kan lu badan lagi bagus-bagus nggak sih di situ? Apaan? Lu Kan gue masuk- masih gendut. Masuk kuliah dia Masih. belum ya? Oh, Baru iya. semester berapa ya? Lu tingkat 2 nggak sih yang Gue tingkat lagi 2 kurusnya. lagi fit-fitnya tuh badan Lagi, six pack? lagi jadi playboynya. Badan lu lagi. six pack aja gitu. Gue kelemar. Nggak ada abs aja. Soalnya kan gue dietnya diet salah gitu Jo. Oh iya. Dia nahan Yang makan. makan Sama kurang. larinya kebanyakan. Itu yang kalau yang kayak gitu-gitu tuh emang makannya mahal. Terus salah rutin gue gak bisa. Pasti nggak tahan godaan ya. Sama miskin gue kalau makan daging ayam tiap hari. Oh, diet yang keto gitu. Enggak sih, bukan Diet gitu. daging. Kalau mau badan kayak gitu itu mahal. Oh gitu. Per Maksudnya bulan. badan kayak gitu tuh gimana, berotot? Iya, Six pack gitu loh, fit. makan harus banyak daging. Kayak Andrew White gitu ya. Iya. Oh my god. Itu mah dia nggak fotoin makanan ya? Ih, dia sering tahu fotoin makanannya. Istrinya Ya, kan suka dibalik, masak. dibaliknya nggak makan kayak gitu. Ya pastilah. Pasti lebih banyak, gue yakin. Itu mungkin lagi cheat day kali. Oh. Ih, ngebibah kita. Ngegibah. Ngegibah. balik masuk Ngegibah kuliah. Tuhan. Kembali ke nikah dong. Oh iya, balik ke nikah. Siapa yang takut nikah, teman-teman sobat dialog? Kalau Ayo Jones. kalau dibilang takut sekarang gue belum mikirin sih, maksudnya yang kayak gue nggak lagi mikirin dalam 1-2 tahun ke depan gue akan nikah sih. Karena yang pertama ya buru-buru banget sih kalau gue ya. Kalau Karena gua- banyak achievement yang belum lo dapet mungkin. betul karena banyak hal yang belum gue raih juga, dan Iya, apa namanya, bisa jadi. kalaupun nanti gue kenal sama seseorang yang bakalan jadi anaknya Anak apa? bakal jadi Ibunya anak-anak. ibunya Ronaldo. anak-anak ya Tuhan Terus kenapa tolong. sih Jo? Jari, oke. Iya oke ya, kayak gitu. Kalau Belum. gua to the point, gua pernah nyebut gua takut nikah. Oh ya, kapan? Itu Kemarin pernah ya? terlontar di mulut gua gitu, sampai kira gua memutuskan Kapan? gua takut nikah. Kenapa Tam? Dari gua kuliah deh kayaknya. Sampai sekarang. Jadi kalau wajar mah wajar. Kalau kuliah wajar.
Iya, kuliah. Takut nikahnya karena banyak menemukan apa ya? Cowok brengsek di dunia ini. Bisa dibilang seperti itu. Siapa sih, sebutkan namanya. Oke. Anjir. Balik lagi ke takut nikah. Kenapa gue pernah bilang takut nikah? Karena gue tuh sempat worry banget gitu loh. Pertama gue sempat takut apakah gue bisa menjadi seorang ibu yang baik dan benar buat anak-anak gue. Soalnya menurut gue tugas seorang ibu tuh berat gitu loh. Kalau gue ngeliat nyokap gue kan yang kayak bangun setiap pagi, semua orang belum ada yang bangun, dia udah bangun, udah nyiapin makan, udah nyiapin minum, semua kita bangun, semua udah beres. Gue kerja tinggal berangkat, istilahnya gitu. Nah, gue bisa nggak ya kayak begitu gitu loh? Bisa nggak untuk menjadi peran itu, untuk mengemban peran itu, belum lagi dengan kemauan-kemauan batiniah, bukan batiniah, apa ya? Duniawi gitu. Nah, kemauan-kemauan duniawi gue yang masih pengen kerja, yang masih pengen berkarir, gue masih pengen sekolah, masih pengen main, masih pengen buat podcast, yang kayak gitu-gitu loh. Apakah gue bisa ya bagi waktunya? Terus gue melihat banyak banget kasus-kasus drama-drama rumah tangga yang bener-bener gue real gitu ngeliat, entah dari cerita teman-teman gue yang aneh-aneh, yang bukan aneh sih, maksudnya yang ternyata ada ya orang kayak gitu yang menyebabkan kondisi keluarga lu kayak gitu. Jadinya tuh yang buat gue apakah kamu siap Tamara gitu. Kalau gue gitu. Gue. Baik. Gue kayak gue beberapa bulan yang lalu kayak gue pernah cerita gue mau nikawin deh. Iya benar. Yang ngebuat gue dan Jones terkejut. Iya tadi, jadi tiba-tiba tuh dulu gue tiba-tiba kenapa ya? Kayak itu gue lagi bucin banget deh. Gue lagi Tamjo, ketemuan yuk. iya, terus tiba-tiba gue cerita nggak penting gitu, kok gue pengen nikah ya? Di tempatnya gue tahu di mana. Terus itu di deket Di Jeko. piramida kebalik. Jeko piramida kebalik. Oh gue iya, inget banget. Jeko ya. Itu gue Pojokan paling atas tuh gue inget itu banget. gue ngerasa itu gue random banget sih. Ya, kayaknya itu cuma keinginan gue sesaat gitu. Gue ngerasa gue pengen nikah karena gue nggak bisa hidup sendiri. Gue butuh someone yang setiap hari gue ketemu dia gitu. Ternyata gue belum siap. setelah dijalani. Ya kan maksudnya waktu itu gue baru berjalan berapa bulan ya? Itu baru banget belum sih. setahun. Terus gue ngerasa, gue happy banget nih sama dia nih. Istilah gue belum ngerasain pahit-pahitnya gitu loh. Belum ketemu. Belum berantem, iya, belum bete-betean. Terus pas bete-betean mulai deh gue yang gue chat ntar aja deh. Gue kerja lagi aja lah, ngerjain yang lain dulu. Ya udah gitu. Saat itu gue mikir, kayak baru-baru ini gue mikir, nggak usah deh, ntar aja. Kayaknya gue harus kerja dulu. Gaji gue juga masih kecil. Gue harus ngejar tabungan gue dulu, harus punya pekerjaan yang bagus dulu. Toh kalau gue udah punya pekerjaan bagus, ngomong ke mertuanya juga enak, lebih pede. iya. Pengennya sih punya rumah dulu. Gue pengen kayak gitu. Amin. Ayo kita aminkan sama-sama. Amin. Punya rumah di bawah 30 tahun, ada tuh di YouTube. Iya, gue baru kemarin ngeliat juga. Itu kita harus ngeliat backgroundnya juga ya, dia dari mana ya. Lu di rumah sekarang juga bisa kok, Ji. Ya bisa sih. Bisa, sebenarnya tergantung kan pengen punya rumah apa enggak sekarang, itu kan tergantung mau beli rumah yang kayak gimana. Iya. Gue pengen di Pondok Indah sih. Tuh. Nggak bisa di bawah 30 tahun kalau gitu. Aduh. dengan segitu gitu. Bisa bikin skandal anjay aja. Naik YouTube konten Di report duit. IG gua. Yang Gua mau gitu kayak deh, gitu. Kayak gue belum nih. Belum. Terus dari titik itu kan gue mulai melihat diri gue nih, gue berkaca. Oke. Sebenarnya apa sih kekurangan gue yang membuat gue kayaknya gue belum cocok nih buat nikah gitu. Ih, gue inget banget lo pernah nanya gue. Apa? Yang itu, Mana sih? yang strength weakness. Swap gitu. Swap mah itu Bukan anjir. SWOT. Bukan SWOT. Gua kira ini kembali ke corona. Bukan SWOT. SWOT. Iya. Emang gue pernah bahas itu ya? Pernah, lu kan lagi baca buku, terus lo nanya gue. Oh, Iya, kelebihan kan, lu kekurangan pernah, gue. Iya. Lu ngapain nanya kayak gitu? Gue lagi baca buku tentang nikah gitu. Oke, Jadi terus? kayak ini buku temen gue sih, belum selesai tuh gue baca. Ampun, udah lama banget. Sibuk, ayolah gue tuh nggak bisa, gue nggak suka baca buku orang. Iya, nggak apa-apa. Tapi sekali gue baca ya gue baca gitu. Iya. Apa sih tadi mau ngomong apa? Lu lagi berkaca. Oh ya, gue lagi berkaca. Gue menilai apakah misal dari segi pertama dari segi agama, apakah gue udah cocok, masih udah bisa gitu. Jadi imam yang baik gitu ya.
Gue ngerasa belum. Karena gitu. lu nggak mau menjelekan diri lu sendiri ya? Enggak, gue kalau melihat sosok orang yang udah menikah ya walaupun gue melihatnya yang udah bagus ya, yang menikah yang sosoknya udah bagus, kayak gue belum kayak gitu. Kayak siapa yang udah bagus? Contoh siapa ya? Ya orang-orang di sekitar gue gitu ya, sekitar gue yang maksudnya yang emang agamanya bagus, yang kayak taat banget gitu. Kalau gue kan Ketuhanan yang Maha Esa. iya, keadilan yang beradab. Gue lupa Pancasila jadinya kan. Dasar bukan WNI ya baik. Terus apa lagi? Kalau segi gaji, misalnya gaji mah bisa dikejar ya. Iya bisa. Itu juga yang agama juga bisa dikejar sih. Cuma Semuanya emang bisa nggak dikejar. semudah itu. Prosesnya nggak sesingkat itu. Iya. Jadi kalau dipikir takut, kalau sekarang gue nggak takut, cuma gue nggak pengen sama. Belum pengen. Takutnya karena gue nggak bawa anak orang kali ya. Bisa jadi. Jadi ketika udah atau terjebak lu harus nikah besok nih misalnya, gue takutnya gara-gara gue takutnya salah nih nggak bawa anak orang Iya atau benar. ngurusin anak orang gitu. Selalu jadi bertanggung jawab atas. Iya, itu istilahnya kayak tanggung jawab si bapak emaknya. Dikasih Si ke lu. cewek itu dilempar ke gue. Iya benar. Lu Ih, Jo. sulit banget. Takut gue jadi bener. Jadi takut gue sekarang. Nggak Apa? apa-apa, takut aja dulu. Kalau gue lebih ini sih, mungkin mau ngelihat dulu nih orang dalamnya kayak gimana. Jadi Kalau- lu takut nikah dulu nggak? Kalau misalkan dibilang takut, jujur gue belum sampai kepikiran kayak takut banget takut sih. Oh, Kalau cuma dibilang awal khawatir, aja. karena gini ya, kalau gue sekarang orangnya lagi nggak terlalu, jangan terlalu overthinking banget lah sama hal yang kayak gitu. Oke. Karena kalau misalkan kayak gitu ya, kita kan kadang punya standar tinggi nih. Mm-mm. Lu nikah harus kayak gini, harus punya rumah kayak gini gitu kan, harus yang Cuma keluarga. pokoknya yang kayaknya tuh punya spesifiknya lebih tinggi banget gitu kan. Bisa nggak pelan-pelan, jangan yang terlalu gimana gitu, karena nanti tuh ngebuat kita gila dan akhirnya nggak nikah. Kawin aja dulu. Ya itu mah ayo harus. WNA di WNA. Ya. Nggak, maksud gue gitu loh. Jadi kadang ya kalau gue pribadi kalau ngeliat ada banyak orang-orang yang kayak terlalu banyak mikir gitu loh. Ya. Jadi terlalu Iya, banyak mikir. benar. Kenapa enggak nge-planning dengan baik? Ya udah jalan gitu. Daripada takut jadi kayaknya jadi momok tersendiri dan akhirnya gagal gitu kalau gue pribadi jadinya. Sebenarnya itu kalau lu sama pasangan lu nggak diganggu sama orang, kayak lu nggak bakal takut deh. Oke, iya benar. Semua gara-gara omongan orang kan. Iya. Nah, Tetangga lo, kok nikahannya cuma segini doang? itu dia Kok Ji. nggak di gedung sih? Kok dekornya biasa banget? Iya bener banget Ji. Nah ini dia, kalau gue realistis orangnya. Memang benar itu hal-hal kayak gitu bakalan terjadi. Walaupun kita nggak ini ya, walaupun kita nggak istilah berusaha nggak mikirin, tapi kayak ke bawah juga nggak sih? Bener, itu bakalan Nyampe kebawa aja semua. ke telinga Iya. lu. Pasti nyampe semua Pasti Ji. malah kadang-kadang. Nah makanya ya gue jujur-jujuran aja, gue semakin tua, semakin umur sekarang, gue memperkecil circle gue Ya. Menarik. kayak gitu. Makanya kayak masalah gue main di sosial media atau apapun, gue kayak memperkecil semakin kecil circle gue aja dimanapun gue berada. Jadi gue milih gitu orang-orang mana yang bakal boleh ngomong untuk hidup gue. Kalau gue, karena kalau misalkan ngomongin yang kayak gitu, jatuhnya emang bakalan serem. Mohon maaf nggak ada habisnya ya. Kalau Iya, dengerin kata orang. nggak ada habisnya. Orang bilang, gue baru beli rumah nih di sini. Loh, rumah di situ padahal bagus loh, murah. Rumah di situ nggak banjir. Ngenes nggak lu denger kayak gitu misalkan? Bilangnya, suka-suka gua anjir. Iya kan? Itu hidup gua. Iya, apa lo gituin? Makanya gue tuh emang memperkurangi aja main-main sama orang tertentu yang memang menurut gue Ya. emang nih orang sebenarnya nggak baik nih untuk gue jadiin ngomong masalah hal-hal yang deep. Udah lu untuk main senang-senang aja sama gue gitu. Bener. Jadi kalau misalkan punya pikiran yang lu kerja harus 25 juta per bulan untuk di awal, nanti anak lu nggak bisa gimana, gue tahu lu nggak usah ngomong gitu kan, kayak Iya, gue iya. sendiri juga udah tahu kan, gue mau anak gue juga pasti gue pengen kasih sekolah yang terbaik gitu kan. Tapi makanya omongan orang nih yang bikin kita ekspektasinya tinggi dan jadi takut buat menikah. Kalau gue pribadi, gue lebih fokus ke ngelihat pasangan gue kayak gimana gitu loh. Kalau lo nggak tahu gimana? Kalau gue gini deh, gue ngelihat ini orang cakepnya di dalam doang, di luar doang apa di dalam juga. Karena kalau misalkan gue ngeliat nih orang cakep, ya nggak usah munafik dah, pasti padahal lu pada Cowok mah ngeliat visual banget ya ngeliat kan. visual kan. Siapa sih Jo? Hah? Nggak, ya kan? Batuk Jone. Cuma Sampai tegang ya. Relax aja sih kalau. Lo ketawa sih? ya kan, cuma jangan sampai nih ya kadang Maaf gak bisa. Pengen ketawa. Aduh maaf ya, emang stres banget kali gue ya. Terus Jo. ya kan gue baru dapet istilah baru namanya emotionally attached.
Itu ibarat bahasa Indonesia itu bucin. Oh bagus tuh, Iya. gue pakai tuh. Emotional attached bahasa Indonesia itu bucin. Tahu nggak? Lanjut dulu. Nah, Nggak jadi- jelas tuh. Jadi gua ngerinya. Jadi karena gua ngelihat secara visual, Ya. let's say kayak gitu. Terus gue yang kayak Terus gue yang kayak gue ngeri banget lu kena drum sumpah. oh ya, punten. Jadi gue yang kayak gimana ya, kalau misalkan gue takutnya ketika gue udah terlalu nyaman sama satu orang yang bisa dibilang cakepnya cuma secara visual doang tapi dalamnya jelek, takutnya jadi bucin gitu. Itu yang harus gue jaga. Jadi kalau misalkan gue ngelihatnya belajar dulu untuk ngeliat dalamannya sih kayak gimana. Salah ngomong gue. Lo ngomong sama Salah ngomong. daleman. Salah lo. Abis gue masih. Apa ya? Ya pokoknya sifatnya. Iya. Kalau dia berantem kayak gimana? Gue jujur ya, gue nggak nyari yang perfect sih. Yang Karena cukup aja buat lu kan. ibarat bukan cukup sih yang Kalau sama-sama. nggak nyari yang perfect, lo nyari yang perfect lagi cuy. Itu nggak akan ketemu di. Ih gue gak ngerti lagi. Jadi gue pernah denger dari siapa yang ngomong ya, lo harus nyari seseorang yang pas banget buat lo. Ya memang. Oh perfect setakarannya Perfect secara lu. takaran lo. Iya memang. Kalau emang ngerasa kayak gue nggak bisa, apa gue mau ngomong puas, takut nih gue. Orang ngomong aja. Takut Lu gue. ya aja konotasinya aneh. Emang otak gue nih kelamaan di rumah kan itu orang kalau ada kerjaan sangen tau katanya. Goblok. Apa gimana? Katanya gitu, lu gue nonton di podcastnya Uus deh kalau nggak salah. Kenapa? Orang kalau katanya kebanyakan sangen tuh orang-orang miskin. Karena nggak ada kerjaan. Iya katanya gitu. Jadi gue auto ngakak. Iya kalau orang kerjaan banyak kan kayaknya nggak mikirin Enggak, gitu enggak, lah. Iya, enggak mungkin. iya, Ya juga sih, Aduh ada maaf waktunya gue sih. pulang tidur aja. Itu gue langsung setuju gitu. Oh iya benar juga ya. Iya bisa Karena jadi. gue nggak suka gabut. Oh. Kan akan memicu. Iya ada apa gue ngapain kayak gitu. Oh iya baik. Lanjut. Lanjut. Terus gimana lagi? Perfect. Iya, ya nggak usah gimana ya, nggak usah ngeliat yang terlalu gimana. Yang penting sama-sama saling memahami lah, sama-sama saling mau berjuang. Kalau misalkan yang salah satunya mau, lu ngertiin gue dong, maunya di ngertiin doang, ngerti nggak maksudnya? Iya benar. Ceweknya minta nuntut doang, maunya di ngertiin. Aku lagi ngambek, kamu ngertiin aku. Dia ngertiin gue nggak ya? Nah, Pupuk aja yuk guys, pupuk. kalau emang lu mau ngambek dan lu pengen di ngertiin, yang ngertiin gue juga saat gue ngambek gitu. Iya benar tuh harus tuh. Ibarat balance. Lu bayangin deh, lu nanti bakalan satu rumah. Iya. Lu bakalan satu rumah sama orang yang ngambek tanpa alasan dan gak mau ngomong, gak mau bicarakan, gak mau menyelesaikan, dan tiba-tiba lu diem. Lo harus liat muka gue guys. Anjrit, iya itu banget. Hah? Iya banget. Enak gak? Enggak. Lu sama keluarga lu sekarang gimana? Misalkan lu lagi gak enakan sama mak lu, enak gak diem-dieman? Kagak. Apalagi sekarang lu bakalan sekamar sama dia, lu liatin muka dia pas tidur, terus tiba-tiba bangun dia ngambek, lu pergi gitu. Mana enak lah. At least gue kayak gitu sih, mau sama-sama saling ngertiin, mau sama-sama saling ngomong. Gue gak muluk-muluk banget lah. At least dia mau ngomong. Aduh, Aji udah gak tahan Aji udah gak tahan pengen mencurahkan isi hatinya. at least mau ngomong gitu. Aku lagi capek banget gitu kan. Jadi gue tahu gitu. Oh dia lagi kayak gini. Gue bakalan ngejar. Iya Jo. Gue semangat banget kalau ngomong gue aja. Mentang-mentang gue relate. Enggak, gue lebih kayak gitu kalau ngeliat masalah istri yang apa menurutku pasangan yang cocok buat Iya itu gua. benar. Tapi ya, kalau gue tuh takut nikahnya bukan apa kata orang, tapi berdasarkan apa yang udah gue alamin gitu. Iya. Kan gue sebagai anak, gue berada dalam keluarga yang punya mama dan papa, mereka kan suami istri gitu kan. Ya gue melihat ada beberapa hal yang kadang menakutkan. Terus gue bener-bener ngelihat hal-hal yang bener-bener nyata gitu, bukan apa kata orang. Tapi Oh, jadi lo ngeliatnya langsung dari nyokap bokap lo gitu. nyokap bokap gue, rekan-rekan sekitar gue, anak-anak kantor dengan apa ya Tapi cerita-cerita biasanya yang pekerjaan mereka. problematika tuh banyak kan pasangan muda nggak sih? Pasangan sampai itu juga Sama ada. aja. Iya. Iya. Tapi emang gue ini sih setuju sama Tamara. Gue emang lebih fokusnya ngelihat ini orang beneran gak sih cocok buat gue. Karena gue menikah cuma sekali nih nanti nih. Ntar tiba-tiba gue kayak lebih salah gitu. milih orang. Yang tadi gue bilang setiap hari berantem, gak mau ngomong. Dan gue itu pertama gue worry bukan apa kata orang ya, tapi gue karena gue melihat sendiri banyak lah pokoknya tragedi-tragedi yang terjadi pada hubungan rumah tangga. Terus kedua gue kadang worry juga bukan karena gue terlalu pengen wish gue banyak, bukan karena gue nggak punya plan. Apa tadi yang lu bilang?
Nggak tahu apaan. Apaan itu? Apaan ya? Tapi itu justru karena gue punya planning yang ngebuat gue makin worry gitu, ngerti nggak? Jadi karena Nggak ngerti gue. jadi gue punya beberapa target yang pengen gue capai. Ah, Jadi gue worry kalau gue nggak mencapai itu ketika gue berumah tangga karena gitu. timeline-nya lu ada timeline yang lu harus capai tapi lu dalam kondisi sendiri gitu, tanpa belum ada pasangan. Ada kan gue orangnya ini banget ya, apa, terstruktur banget. Jadi tuh gue punya target sebelum gue nikah, gue punya target setelah gue menikah, setelah gue punya anak, kayak gitu-gitu loh, berapa tahun ke depannya gitu. Dengan gue gaji sekarang, nanti gue gajinya berapa, yang kayak gitu-gitu. Jadi justru karena gue terlalu well prepare, ngebuat gue jadi gila, gue mungkin nggak nih gitu. Mungkin di saatnya tuh kesampaian apa enggak gitu. Iya gitu. Nah gue kadang lupa untuk bikin plan B-nya. Kalau misalnya plan-plan semua yang udah gue buat itu nggak kesampaian, gue harus gimana gitu. Nah gue sekarang lagi di proses untuk mencari gue harus gimana kalau plan gue itu nggak kecapai, supaya gue nggak worry-worry banget kalau gue nikah gitu. Gitu. Gue dulu orangnya yang kayak lu Tam, maksudnya sangat amat well struktur, sangat amat terstruktur dengan baik, sangat amat ibaratnya ya punya goal masing-masing lah dalam setiap tahunnya kayak gitu. Tapi ketika gue semakin sadar, semakin gue gede, semakin gue sekarang gue bisa belajar untuk, nggak tahu ini life lesson yang lagi gue pelajarin ya selama beberapa hari ini, kayak lu tuh harusnya bisa belajar untuk menerima keadaan. Gue lagi belajar kayak gitu sekarang, karena gue kayak nggak tahu, gue kayak ada yang ngingetin aja, lu tuh harus bisa belajar nerima keadaannya sekarang gitu. Gak usah ya udah, mungkin hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang lu pengen, ya udah move on. Iya benar. Gue lagi belajar kayak gitu sih sekarang. Kalau misalkan hidup lagi ngasih lo sesuatu yang nggak enakin, ya udah terima dulu aja. Terus apa ini, kerjain apa yang bisa lo lakuin. Berarti diimprove kali ya. Iya. Dari plan lo yang udah ada, Iya. tinggal lo bukan apa ya, istilahnya kayak lo Second revisi plan lagi gitu aja kan. sih. Iya benar-benar. Terserah bebas sih, kalaupun lo gak punya second plan gitu, lo bisa memperbaiki dari yang plan yang udah ada gitu. Iya, Lo perbaruin aja. sebenarnya hidup ini sih dinamis banget, bergerak banget, bahkan nggak sesuatu hal yang nggak bakalan kita pernah pikirin tuh bakalan terjadi. Betul. Dan itu is okay menurut gua. Jadi kalau gue pribadi, menurut gua nggak apa-apa kita punya plan yang baik, terstruktur dengan rapi. Tapi ketika pun nanti akhirnya kita gagal, gak apa-apa, kita bisa menerima kenyataan, belajar untuk menerima kenyataan, karena inilah hidup gitu kan. Betul Karena kita sekali. bukan anak kecil yang mama minta mainan baru mau harus dikasih, kalau enggak nangis, kalau enggak diem mutung. Lah ini mau mutung sama siapa? Mau tembok. Lu udah milih tuh, udah milih pasangan lo. Ya mau mutung sama siapa kan? Iya. Iya sih benar. Berat soalnya. Tapi jangan jadikan berat ini jadi alasan untuk gak mau memulai pernikahan menurut gue ya. Betul sekali. Karena kalau nggak kayak gitu mau kapan mau nikahnya? Iya, tapi gue takut nikah bukan berarti gue nggak mau nikah ya. Iya. Gue mau nikah kok. Gue mau banget kok. Gue juga nikah. mau. banget. Gue sih mau, beneran gue mau. Siapa sih yang gak mau nikah? Pasti ada lah mau pasti. Pengen menikah. Iya deh. Iya Iya deh. Jadi kalau lagi not feeling good ya, jadi Lagi nanti not kalau feeling lagi on fire juga gue pengen nikah deh besok Iya. gitu. Enggak, gue gak mau ngomong gitu lagi. Gue gak mau berkata dengan pola pikir pendek kayak gitu lagi. Tapi kalau gue pribadi sih gitu sih Ji, nggak mau terburu-buru Iya, dalam jangan. artian ngelihat dulu pasangan gue kayak gimana. Iya, maksud kan ketika lo ya, ini menurut gue penting. Gak tahu sih, ini pendapat gue ya, pacaran Iya, itu sama. penting sebenarnya. Pacaran Iya. yang positif ya, Banget. bukan Gua pacaran setuju yang ke banget. bioskop gelap-gelapan. Iya. Apalagi ngerom Jadi tidak. papap. Iyalah, gue setuju banget kok Ji sama istilah itu. Pacaran di sini definisinya lu bukan Perkenalan. enak, tapi lebih ke lu harus mengenal dia bagaimana. Iya. Dan misalnya dalam range 2 tahun lu bisa mengenal dia, oh dia BK gini, ketika dia bad mood dia begini. Iya. Dia perubahan pribadinya tuh gimana sih gitu. Betul. Jadi tuh lu bisa ngenal, lu bisa, kalau emang lu ragu, coba lu tahan berapa bulan misalnya. Dan putusin kalau menurut gue. Putusin, jangan gampang banget ngomong putus. Kayak ya udah, jalan aja dulu, kira-kira dia bisa berubah enggak. Tapi kalau gue punya pemikiran gini, ketika kita udah punya pacar, let's say 2-3 tahun, tapi ternyata di tahun terakhir dia semakin aneh, Putus lah. gue akan putusin. Gue nggak akan hesitate, nggak akan ragu untuk gue akan tahan. Gila lu, masih pacaran aja udah kayak gitu, apalagi nikah.
Tergantung kasusnya juga sih. Tergantung kasusnya memang, cuma kan nanti kita harus uji terus kan, Iya. trial and error kan selama beberapa tahun itu. Cuma ternyata 1 tahun terakhir tidak menunjukkan suatu perubahan yang baik. Itu belum tentu buruk berarti ya, bisa jadi itu mungkin apa ya, Emang kayak bukan buat pribadi lu dia aja. atau gaya karakter dia begitu Gak cocok, sama emang dia. gak cocok berarti kan, gak perfect buat lu yang tadi lu bilang. Iya. Iya. Jangan betul. takut untuk mulai lagi, jangan emotionally attached kalau menurut gua. Tapi ya gue pernah loh dikenalin gitu beberapa kali, dikenalin cuman ya balik lagi gue kalau emang nggak belum Kurang tampan ya. bukan gue sama sekali gak ngeliat tampang, tahu lu kan tahu. Ya, tapi kan tampang mendukung persentase lu suka sama orang juga. Iya. Sometimes enggak gue. Gitu. Gue bener-bener ininya apa Bisa iya sih. klik enggaknya sama ya udah ya klik enggaknya aja gitu. Dari ngobrolnya, dari sudut pandang dia tentang kasus-kasus yang gue ajak obrol, prinsip hidupnya kayak gitu-gitu gue. Cara parenting juga. Iya betul, prinsip hidup. Cool. Ya gebet lu ya, kalkul. Soalnya menurut gue Gue takut sama cewek kayak gini, entah kenapa. Kenapa? I don't know. Kayak apa ya? Gue sebagai cowok merasa terintimidasi gitu. mungkin gara-gara itu ya. Mungkin. Tergantung cowoknya ya. Mungkin cowoknya Iya, kalau ya benar. udah range umur 28 ke atas mungkin udah oke. Oke. Tapi karena gue masih 23 ya. 23 gue kan? Iya 23. Apaan tuh? It's okay guys. Attack on Titan kali. Apa tadi? Attack on Titan. 23. Dia lu merasa terintimidasi. Iya, karena Kenapa? gue sama cewek kayak gini, kayak Tamara gini yang maksudnya ya well prepared banget gitu. Sedangkan yang kalau gue kan ya prepare tapi nggak sampai sejauh itu. Bukan Ji, itu masalah ngelihat pandangan ke depannya doang. Nih cowoknya kayak gimana sih? Iya. Dia pengen tahu cowoknya ketika kayak mau cewek gimana. yang kayak gini Jo. Kalau dia sebagai pria Iya. ketemu sama orang yang kayak gua, Pasti mikir-mikir dulu. Walaupun beruntung tuh cowok ya dapet yang kayak gitu. amin ya guys. Iya maksud gue Semoga. pasti cowoknya mikir juga. Kecuali cowoknya memang udah di atas dia, udah pejabat atau apa mikirnya pola pikir Gila itu. lu, nggak mesti pejabat juga. Apa dong? Biasa aja. Sebenarnya bukan gitu sih Ji, kalau yang itu menurut gue ya kayak ngelihat gimana sih cara ngejalanin hidup aja cowoknya. Ya. Kalau lu melihat cara hidup dia lebih bagus, lu minder nggak sebagai cowok? Yesus, Kan? ya. Ih, gue punya cerita seru tentang ini. Ceritain. Spill the tea Tamara. Ini kan ngomongin minder-minderan cewek cowok ya. Ya. Gue punya temen yang bener-bener dia putus, bukan putus, dia cowok nih, dia mutusin pacarnya karena dia ngerasa nggak setara dalam segi salary. Iya. Minder gitu, Kalau itu iya sih. iya kan? Ternyata cowok kayak gitu juga ya. Kalau udah mau nikah iya. Tapi kalau masih pacaran bodo amat. Kalau Berarti gua kalau udah serius, biasa maksudnya kalau udah nikah, ketika udah mau nikah pasti ngomongin gaji masing-masing ya. betul. Atau mungkin nggak sih mertua nanyain juga? Gaji sih nggak ya, paling kerja di mana, jabatannya apa iya. gitu. Nanyain tahu. Oh iya. Iyalah. Oh, lu pernah? So tau lu? Deh. Gue memang belum pernah. Oh, lu ngeliat ya? Tapi lu bayangin aja, pasti bakal ditanyain emang gaji suaminya udah gaji suaminya. Oh, gaji tapi nggak nanya cowoknya. ke ceweknya. Iya. Iyalah. Nggak Itu nanya langsung langsung ke tuh. cowoknya. Enggak. Udahlah, apa namanya? Ya, itu pendapat kita. Tergantung kesiapan tiap orang masing-masing itu beda-beda. Betul. Ada orang yang mungkin punya keberanian untuk mengambil risiko. Silahkan. Ada orang yang ingin menunda dulu sampai dirinya benar-benar siap juga, silahkan. Tapi jangan terlalu nunda Iya. gak nikah. Jangan lu jadi banyak mencari alasan untuk lu gak nikah. Iya. Aduh aku belum punya ini, Ya, Nikah lu nanti. karena kan nikah juga ibadah ya. Iya. Jadi teman-teman gak perlu takut-takut banget. Emang kadang kalau emang kita belum nyemplung, ya belum tahu harus gimana, survive-nya gimana. Dan banyak orang-orang yang udah menikah juga bilang ntar juga rezeki nikah juga ada aja kok. Jadi nggak usah khawatir amat, semua bisa dijalanin asalkan kalian komitmen, Toh menerima kekurangan, menerima kelebihan. Iya, ya kalau Kalau banyak bisa. kurangnya ya sabar. itu kan pilihan hidup kalian gitu. Iya. Tolong tanggung jawabnya gitu Iya. ya. Dibantu untuk lebih bangkit mungkin. Iya Lebih ampun. bangkit. Oke guys, segitu aja dari Kok lebih kita. bangkit ya?
Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini obrolan ocehan kita. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Bye.